Tiba-tiba muncul seseorang yang sangat tua, berambut dan berjenggot putih, memakai pakaian bulu yang sangat sederhana. Aku adalah Zarnab bin Bar'ala, murid dan orang yang sangat dipercaya oleh Nabi Isa alaihi salam. Bekerjalah yang keras, karena sesungguhnya hari kiamat telah sangatlah dekat. Dan sampaikanlah kepada umat Nabi Muhammad SAW, jika nanti telah terjadi peristiwa-peristiwa di antara mereka, apa-apa yang akan aku sampaikan, hendaklah mereka lari, hendaknya mereka menghindar sejauh-jauhnya. Jangan sampai terjatuh kepada hal-hal itu. Jika orang-orang senang bernasab kepada orang yang bukan leluhurnya, nasabnya palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu dalam lindungan dan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu dilimpahi rezeki yang banyak, halal, manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, wilayah Qadisiyah yang termasuk kota besar di Persia telah ditaklukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beliau pada saat itu menjadi amirnya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat Nabi dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Setelah beberapa waktu lamanya, Umar memerintahkan Sa'ad untuk mengirim sahabat Nadah bin Muawiyah untuk menaklukkan Hulwan, masih termasuk wilayah Persia yang lain. Dengan 300 orang tentara berkuda, Nadah melakukan pengepungan kota Hulwan beberapa waktu lamanya sehingga mereka menyerah, menyatakan takluk kepada Madinah. Nadah kemudian kembali ke Qadisiyah dengan membawa jizyah dan ghanimah yang cukup banyak. Di tengah perjalanan, mereka singgah di suatu dataran di bawah pegunungan karena telah masuk waktu sholat. Nadah berdiri melantunkan azan. Tetapi di sela-sela jawaban azan dari anggota pasukannya, terdengar suara lain dari atas gunung yang menimpali suara azannya, dan mereka semua mendengarnya cukup jelas. Ketika ia melantunkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdengar suara jawaban, "Engkau telah mengagungkan Zat yang maha besar, wahai Nadah." Ketika ia melantunkan Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, terdengar suara jawaban, "Itu adalah kalimat ikhlas, wahai Nadah." Kemudian ketika ia melantunkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terdengar suara jawaban, "Wahai Nadah, dia Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang diberitahukan Nabi Isa kepada kami." Ketika ia melantunkan Hayya 'alas shalah, Hayya 'alas shalah, terdengar suara jawaban, "Sungguh beruntunglah orang yang mengerjakannya secara istiqomah." Ketika ia melantunkan Hayya 'alal falah, Hayya 'alal falah, terdengar suara jawaban, "Sangatlah beruntung orang-orang yang memenuhi ajakan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah jaminan bagi umat Muhammad SAW." Ketika ia melantunkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, terdengar suara jawaban, "Kamu benar-benar ikhlas, wahai Nadah. Sungguh Allah akan mengharamkan jasadmu dari api neraka." Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selesai azan, mereka sempat dicekam ketakutan oleh suara tersebut. Walau perkataan gaib itu membenarkan keislaman dan apa yang sedang mereka lakukan, maka Nadah sebagai pimpinan rombongan pasukan berkata, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Apakah engkau malaikat, jin, atau hamba Allah yang lainnya?"
engkau telah memperdengarkan suaramu kepada kami, maka tunjukkanlah bentuk tubuhmu. Aku adalah tentara Allah, bala tentara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bala tentara Umar bin Khattab. Tiba-tiba muncul seseorang yang sangat tua, berambut dan berjenggot putih, memakai pakaian bulu yang sangat sederhana, dan berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Nahdhah dan kawan-kawannya menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah engkau ini? Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepadamu." Orang itu berkata, "Aku adalah Zarnab bin Bar'ala, murid dan orang yang sangat dipercaya oleh Nabi Isa alaihi salam. Aku ditempatkan di gunung ini dan didoakan oleh Nabi Isa panjang umur hingga waktunya beliau turun lagi ke bumi dari langit." Nahdhah dan kawan-kawannya terheran-heran mendengar perkataannya itu. Kalau melihat begitu tuanya, bisa jadi memang benar perkataannya itu. Tetapi tampak sekali kalau dia masih sangat kuat dan kokoh di balik penampilannya yang terlalu tua. Tidak ada tanda-tanda kelemahan sama sekali. Orang itu berkata lagi, "Karena aku tidak bisa bertemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga dengan Umar bin Khattab, maka sampaikanlah salamku kepadanya dan sampaikanlah ucapanku ini kepadanya." Zarnab berkata lagi, "Wahai Umar, bekerjalah yang keras, karena sesungguhnya hari kiamat telah sangatlah dekat. Dan sampaikanlah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jika nanti telah terjadi peristiwa-peristiwa di antara mereka, apa-apa yang akan aku sampaikan, hendaklah mereka lari, hendaknya mereka menghindar sejauh-jauhnya. Jangan sampai terjatuh kepada hal-hal itu." Peristiwa yang dimaksud Zarnab adalah merupakan tanda-tanda makin dekatnya kiamat, dan jangan sampai kita terjatuh dan terperangkap di dalamnya. Yaitu jika laki-laki senang dengan laki-laki dan wanita senang dengan wanita, maksudnya bersikap homo atau lesbian, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut alaihi salam. Jika orang-orang senang bernasab kepada orang yang bukan leluhurnya, nasabnya palsu. Jika orang yang tua tidak menyayangi yang muda dan orang-orang muda tidak menghormati yang tua. Jika orang-orang telah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jika orang-orang yang pandai, orang-orang yang alim, ulama, belajar dan mengajarkan ilmunya semata-mata hanya untuk mencari kekayaan dunia. Jika hujan turun di musim kemarau dan kemarau memanjang hingga di musim hujan. Jika anak-anak menjengkelkan orang tua, bersikap kurang ajar, dan sedikit sekali orang yang mempunyai budi pekerti yang baik atau berakhlakul karimah. Jika orang-orang berlomba mendirikan bangunan dan rumah. Jika lebih senang mengikuti atau mengumbar hawa nafsunya, bahkan menjual agama demi keuntungan duniawi semata. Jika menganggap ringan masalah pembunuhan dan menjual hukum demi kepentingan pribadi. Senang memutuskan silaturahmi, menghiasi mushaf-mushaf Al-Quran dan memperindah masjid-masjid. Suap menyuap dan riba menyebar di mana-mana. Orang-orang senang dipuji, termasuk wanitanya, dan mereka kaum wanita bepergian kemana-mana dengan berkendara sendiri. Setelah itu, Zarnab bin Bar'ala mengucapkan salam dan berlalu pergi menuju pegunungan dari mana dia datang, yang dalam sekejap saja ia hilang dari pandangan. Usai sholat, Nahdhah segera memerintahkan pasukan segera kembali ke Qadisiyah dan menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, pemimpinnya. Sa'ad sangat tertarik dengan pesan atau nasihat yang diberikan oleh Zarnab, yang sepertinya mirip sekali dengan pesan atau pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda-tanda akhir zaman yang pernah didengarnya. Ia ingin bisa bertemu dan mendengar langsung pengajaran itu dari murid Nabi Isa alaihi salam tersebut. Maka ia membawa 4.000 orang pasukan yang dipimpinnya menuju dataran di bawah pegunungan tersebut. 40 hari lamanya mereka tinggal di bawah pegunungan itu, dan sholat 5 waktu didirikan dengan berjamaah dengan azan yang dikeraskan termasuk oleh Nahdhah. Tetapi tidak pernah ada jawaban atau suara sahutan seperti yang dialami Nahdhah sebelumnya. Kalau tidaklah peristiwa itu dialami dan disaksikan langsung oleh 300 orang pasukan berkuda yang mengikuti, pastilah
Nadhah dianggap hanya berbohong atau mengigau. Mungkin peristiwa itu hanya kemuliaan dan keutamaan yang dikhususkan diberikan oleh Allah kepada Nadhah, sehingga seorang sahabat yang lebih utama seperti Sa'ad bin Abi Waqqas pun tidak bisa mencontohnya. Memang merupakan hak Allah untuk memberikan keutamaan dan kekhususan kepada siapa saja yang dikehendakinya, yang tidak bisa diperoleh walau mungkin kita telah mencontoh amalan istiqomahnya, bahkan dengan kualitas yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.